السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah tafsir tematik Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan oleh Allah, baik yang ada di aula utama Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar setia Radio Dais, MAJT TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan, yaitu tema At-Ta'lim atau pengajaran di dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan At-Ta'lim di dalam Al-Quran ini kita batasi, yaitu penggunaan kata ta'lim atau penggunaan lafal ta'lim di dalam Al-Quran. Lafal ta'lim dan derivasinya atau tasrifannya, jadi allama yu'allimu ta'liman wa illaman dan seterusnya. Itu bagaimana penggunaannya di dalam Al-Quran. Sebab kalau kita memaknai at-ta'lim atau pengajaran di dalam Al-Quran, maka di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang pada intinya itu adalah pengajaran meskipun tidak menggunakan lafal ta'lim atau allama yu'allimu. Baik, pada pengajian yang lalu kita sudah sampai pada poin yang ketiga. Pada poin yang ketiga, yaitu pengajaran tidak mesti berupa hal yang baik. Kemudian poin yang keempat, pengajaran kitab suci atau kebenaran sejati itu bersifat universal, tidak terbatas pada orang-orang tertentu, sebagaimana tersebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini adalah doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam di hadapan Nabiullah Ismail alaihissalam ketika beliau berdoa selesai membangun Ka'bah. Ketika selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa panjang, berdoa macam-macam, dan di antaranya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dari keturunan Ismail ini, putranya Nabi Ibrahim, itu diutus seorang rasul, dan rasul tersebut itu memang keturunan Nabi Ismail, kemudian dari keluarga besar, yaitu keturunan Nabi Ismail. Dan lahirlah kemudian setelah ribuan tahun berlalu semenjak Nabi Ibrahim, sekitar
5.000 tahun setelahnya lahirlah seorang anak manusia yang merupakan makhluk termulia di jagat raya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa dari nenek moyang 1000 tahun yang lalu, doa dari nenek moyang 1000 tahun yang lalu itu terkadang baru terkabul atau baru terwujud oleh keturunannya yang mungkin generasi kesekian ratus, mungkin ya, generasi kesekian ratus. Ya, ini ada pelajaran bagi kita bahwa kita setiap berdoa, setiap melakukan perbuatan baik, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan, yaitu untuk mendoakan keturunan kita. Jangan lupakan untuk mendoakan keturunan kita. Barangkali doa kita belum terkabulkan pada diri anak kita. Barangkali doa kita belum terkabulkan pada diri cucu kita. Tapi mungkin terkabul pada buyut kita, canggah kita. Buyut, canggah, wareng kita, udek-udek siwur kita. Udek siwur apa? Debok bosok kita misalnya ya. Nah, enggak masalah. Dan enggak masalah. Doa baik harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau toh, nah ini, kalau toh yang mewujudkan atau terwujudnya doa kita itu adalah generasi ke-7 atau ke-8 dari kita, ini bukan berarti kita tidak beruntung, bukan. Tapi ini juga keuntungan yang sangat besar. Sebabnya apa? Seandainya doa Nabi Ibrahim untuk keturunan Nabi Ismail itu terkabulkan pada cucunya Nabi Ismail, misalnya ya, cucunya Nabi Ismail. Maka kebanggaan itu barangkali itu hanya bisa dirasakan, yaitu cucunya Nabi Ismail, kemudian anaknya Nabi Ismail, kemudian Nabi Ismail. Dengan kata lain, cucunya Nabi Ismail atau Nabi Muhammad itu hanya mengangkat derajat bapak kemudian kakek. Tapi ketika doanya Nabi Ibrahim itu terwujud pada generasi yang sekian ratus, maka kita jadi mengenal ada namanya Abdul Manaf. Kita bisa mengenal namanya Kilab yang merupakan kakek dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembali ke pembahasan kita, yaitu tentang doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa doanya Nabi Ibrahim? Satu, memohon supaya keturunan Nabi Ismail itu ada yang jadi rasul. Jadi nek donga iku ya apa jenenge? Sekalian yang tinggi. Dan rasul itu pun harus minhum. Minhum maksudnya apa? Yaitu dari keturunan Nabi Ismail.
keturunan dari Nabi Ismail. Barangkali ada yang bertanya, ini kok nepotis banget? Ini kok nepotis? Pengen supaya Rasul iku, pengen supaya Rasul iku adalah dari kalangannya sendiri atau dari keturunannya sendiri. Namun jenenge wae donga, ya. Jenenge wae donga. Jenenge donga iku ya kita semua ya sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa. Dene sapa engko sing dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya itu ya enggak masalah. Jadi kalau Nabi Ibrahim kemudian berdoa semacam itu yang ada kesan nepotis, itu jangan kemudian menyalahkan, mencibir dan sebagainya. Ya harus kita lakukan, ya udah kita juga berdoa. Kita juga berdoa. Kalau Nabi Ibrahim ngajari supaya kita itu nepotis di dalam berdoa, supaya nepotis di dalam berdoa, ya udah kita juga berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak keturunanku menjadi ulama-ulama yang besar, menjadi ulama-ulama yang Engkau ridhoi, menjadi ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Kemudian ada orang yang mendengar pengen doa, ya udah silahkan mereka berdoa. Kemudian yang ketiga, yatlu alaihim ayatika, yang membacakan ayat-ayat. Nah, doanya singkat, ya Allah, jadikanlah keturunanku itu adalah seorang rasul yang membacakan ayat-ayat. Nah, ini mengandung mengandung isyarat bahwa keturunan kita itu adalah orang-orang yang sehat walafiat. Jadi tanpa kita menyebutkan ya Allah berilah kami keturunan sing sehat walafiat, normal, tidak cacat, tanpa mengatakan semacam itu sudah tercakup di dalam doa, yaitu yatlu alaihim ayatika. Enggak ini jaluk donga karo Gusti Allah ya. Ya enggak perlu ya Allah, mugi-mugi anak kula mboten bisu, mboten buta. Doa ya Allah, mugi-mugi anak keturunan kula niku orang sing fasih membaca Al-Qur'an, fasih membaca hadis-hadis Nabi. Wis mencakup, berarti otomatis anak keturunan kita itu ya sehat wal afiat, anak keturunan kita ya normal, ditambah lagi anak keturunan kita pinter. Niku nek wong ngerti niku nggih, wong ngerti carane ndonga wis tinggal bilang rasulan minhum yatlu alaihim ayatika, ya Allah jadikanlah anak keturunanku wong sing maca Qur'ane fasih ya Allah, bisa berdakwah ke sana kemari ya Allah. Nah, otomatis berarti anak keturunan kita itu sehat wal afiat. Nabi Ibrahim berdoanya ya tidak perlu ya Allah jadikanlah keturunanku adalah orang-orang yang gagah perkasa, orang yang jenius. Tapi dengan doane wong sing pinter, doane tingkat tinggi ya gitu. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan orang yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Yang mengajari
Wong iso ngajari. Nah, wong iso ngajari berarti ndekne iku ngalim. Nah, iku ngalim. Jadi ini apa namanya? Rahasia gitu ya. Rahasia yang diberikan oleh Nabi Ibrahim, yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doanya itu ringkas tapi bisa mencakup semuanya. Wong kok iso ngajari wong liya, itu berarti napa? Sehat wal afiat. Nah, nomor loro, dekne mesti pinter. Nomor telu, dekne mesti artikulasinya atau omongannya itu pasti bagus. Ini dicuatet ya. Dicuatet ya, dicuatet digawe donga sehari-hari. Insyaallah anak keturunan kita wis sehat lahir batin, pinter, ngalim, iso ngamalke ilmune hanya dengan satu baris doa wis masyaallah. Nah, ngamalke itu dari mana? Yaitu dari Alkitab wal hikmah. Jadi kalau mengajari kitab ya, itu bisa diartikan yaitu mengajari tentang makna-makna dan pengertian. Al-Quran diturunkan, iki maknane opo, penafsirane opo, pengertiane piye. Itu masuk dalam kalimat wa yu'allimuhumul kitab. Sementara wal hikmah, al hikmah itu adalah pengamalan dari Alkitab. Dan pengamalannya itu tidak sekedar pengalaman lahiriah, tapi al hikmah itu adalah pengamalan rohaniah juga. Nah, jadi di sini itu ya, hanya dengan berdoa wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, ya Allah jadikan keturunanku itu orang yang bisa mengajari masyarakatnya Alkitab dan hikmah. Iku ning jerone niku ya. Ning jero niku wis mencakup siji. Mohon supaya keturunan kita iku ngalim. Mohon supaya keturunan kita iku cerdas. Mohon supaya keturunan kita itu lincah, bahasane fasih. Enggak mungkin ana wong iso ngajarke kok bahasane ora fasih. Ditambah lagi al-hikmah itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa memohon supaya keturunan kita itu bukan hanya orang sing pinter ngomong, orang sing pinter mulang tok. Nek cara wong Jawa napa? Jar koni, iso ngajar ora iso lakoni. Maka ditambahi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Lengkap iki. Kita emang sak larik ya. Kita emang sak larik serat. Tapi masya Allah itu di dalamnya itu memohon supaya diberi keturunan sing al insan al kamil, manusia sing sempurna lahir batin, jiwa raga, dunia akhirat. Al-hikmah itu menunjukkan bahwa memohon supaya keturunan kita itu iku wong sing iso ngamalake ngelmune. Di samping itu, di samping itu, kata al-hikmah itu menunjukkan apa? Mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan bahwa memohon supaya keturunan kita itu
wong-wong sing iso ditiru menjadi teladan dan menjadi teladan. Ini dengan Masya Allah. Tambah lagi wahyu zakihim. Wah, selahir batin ini. Masya Allah, ini doa itu memohon kepada Allah dengan hanya satu larik wae ora kebek ya. Satu larik mboten kebak niku wis isine niku sempurna. Nah, oke, kemudian yang menjadi poin dari pembahasan kita bahwa at-ta'lim ya, itu ternyata seorang rasul di dalam mengajarkan atau menyampaikan wahyu iku yang enggak terbatas kepada orang-orang yang beriman tok niku mboten. Justru murid Gusti Kanjeng Nabi pada awalnya itu napa? Wong kafir. Sing didakwahi karo Gusti Kanjeng Nabi pada awalnya itu adalah wong-wong kafir. Sing mukmin mung pira? Garwane Siti Khadijah. Terus putrine Siti Fatimah. Kemudian sepupune Sayyidina Ali. Yes, pane iku tok. Kemudian bertambah Abu Bakar, bertambah Utsman. Mau sithik. Sementara sekian puluh, sekian ratus orang yang didakwai oleh Gusti Kanjeng Nabi, yang diajari kebenaran oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah justru orang-orang kafir. Tapi ya karena sekarang zaman ini wis beda. Zaman ini wis beda dalam artian apa? Kabeh wong kudu ana KTP-ne. KTP ning kono ana agama, kolom agama. KTP-mu apa? Kristen out. KTP-mu apa? Islam rene. KTP-mu apa? Buddha rono. Padahal zaman Nabi sing jenenge dakwah, sing jenenge taklim iku adalah untuk seluruh umat manusia. Bahkan juga untuk manusia dan jin. Manusia dan jin juga didakwai dan diajari oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sing jenenge umat Gusti Kanjeng Nabi itu bukan hanya umat Islam, tapi seluruh manusia yang lahir atau yang hidup ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, itu adalah umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama membagi jenis umat Nabi ana loro, yaitu umat dakwah karo umat hidayah. Umat dakwah maksudnya napa? Umat dakwah itu adalah umat manusia yang terkena dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbuh agamane Islam, mbuh agamane non Islam. Sementara umat hidayah itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapatkan hidayah, yang sudah beriman kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada prinsipnya, pada dasarnya, ajaran-ajaran Islam itu harus disebarkan secara merata tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu, tanpa pandang agama.
Yang penting adalah mengajarkan. Yang penting adalah mengajarkan. Jenenge mengajarkan itu tidak kemudian kayak gitu gelem mlebu Islam, tidak, beda. Mengajarkan Islam dengan mengajak masuk Islam itu beda. Nek mengajarkan Islam itu adalah sifatnya universal. Kita bisa melakukan. Tapi kalau mengajak masuk Islam iku ana undang-undangi. Yang barang siapa melanggar nanti bisa kena pasal. Di samping itu, sing jenenge ngajak mlebu Islam itu adalah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama, maksudnya adalah di dalam masuk agama Islam. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, meskipun di sini dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada masyarakat manusia Alkitab dan Al-Hikmah. Tapi pengajaran di sini atau transfer of knowledge itu adalah sifatnya adalah nisbi. Sementara yang secara mutlak bisa memberikan ilmu kepada manusia tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Ini surah Al-Baqarah 129, Masya Allah. Ini harus selalu bisa kita amalkan ya. Jadi berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku keturunan yang bisa membaca Al-Quran, fasih membaca Al-Quran, fasih mengajarkan Al-Quran dan hadis dan mengamalkannya. Wah. Baik para hadirin sekalian, untuk selanjutnya pengajaran untuk hal yang sama sekali tidak diketahui dan sudah diketahui sedikit. Al-Baqarah ayat 239. Fa in khiftun farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Fa idza amintum, apabila kamu sudah merasa aman di dalam perjalanan, fadhkurullaha, maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah, kama 'allamakum, sebagaimana Allah mengajari kepada kalian, ma lam takunu ta'lamuna, apa saja yang kamu tidak ketahui. Jadi di sini Al-Baqarah ayat 239 mengisyaratkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan hal-hal yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya, yang sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Dan sebagaimana kita ketahui ya, di dalam surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajari manusia. Allah mengajari manusia hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia. Coba kita perhatikan bahwa yang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala
yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-insan. Tidak hanya terbatas al-muslimin, tidak hanya terbatas al-mukminin, tidak. Jadi ning barat itu ya, ana wong kok pinter bisa menemukan rumus-rumus fisika, rahasia-rahasia alam. Iku sing ngajari sapa? Jangan pernah kita berpikir bahwa itu yang mengajari adalah Yesus. Yang mengajari adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka itu menyembah Yesus, ya tidak kemudian kita pahami bahwa mereka itu diajari oleh Yesus, bukan. Yang memberi ilmu adalah tetap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang barat pintar fisika, ya jangan alergi. Karena ilmu mereka itu pada dasarnya dan sejatinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tak tekoni yang memberi rizki wong-wong kafir itu sinten? Yang memberi rizki orang kafir itu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberi sehat orang-orang kafir itu siapa? Ya Allah. Yang memberi kesembuhan itu siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang memberi kesembuhan itu siapa? Ya Allah Subhanahu. Demikian juga yang memberi kesembuhan itu siapa? Ya Allah Subhanahu. Dan juga yang memberi kesembuhan itu siapa? Dan juga yang memberi, 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 memberi,
6746352 atau di 082133670000. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari Bunda Nur mau bertanya, saya seorang muslimah kemudian menyembelih ayam sendiri dengan baca basmalah. Tapi hewan tersebut gak mati-mati, langsung saya kasihkan ke air panas. Oh ini tadi yang mungkin bisa diperjelas kembali nih. Iya. Tadi kita juga sudah menyinggung ya. Jadi ayam yang tidak mati ketika disembelih itu hukumnya bagaimana? Tadi saya pernah membaca itu tadi di ulamanya Minhum ya. Yeah. Nah itu hukumnya adalah bisa